Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun Bapak Ibu berada. Tetap kuat, tetap sehat, tetap andalkan Tuhan. Letakkan hati, pandangan kita hanya kepada Dia, Imam besar kita, Yesus Kristus yang telah mati untuk kita. Kita masih terus sedang belajar tentang topik hal-hal yang tidak biasa. Dan sebelumnya jangan lupa kita membaca hari ini yaitu kitab Bilangan pasal 22 sampai pasal 23 ayat 30. Dan baca Lukas pasal pertama ayat 57 sampai 80. Lalu baca kitab Mazmur, pembacaan kita dari Mazmur pasal 58 ayat 2 sampai 12. Dan hikmat Soleman dari Amsal. Kita berharap doa saya, hikmatnya Soleman turun 10% di atas kita. Maka kita menjadi pribadi-pribadi yang akan berhikmat. Karena itu, Yesus mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang akan lebih besar dalam masalah hikmat daripada Soleman. Karena itu bacalah Amsal pasal 11 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Dan kita sedang belajar hal-hal yang tidak biasa terjadi dan kita harus hindari. Dan kita sudah belajar kemarin bahwa keadaan menjadi sulit dan sukar karena orang akan membual dan menyombongkan diri. Jadi ini hal yang sebenarnya tidak biasa, justru membual dan menyombongkan diri itu menjadi sesuatu yang biasa, bahkan dikembangkan, bahkan dipertontonkan, dipertunjukkan untuk ditiru dan dibangun menjadi sebuah gaya hidup. Sesuatu yang tidak biasa, tidak benar, tidak normal, tapi ini dinormalkan di tengah situasi new normal, di tengah kenormalan yang baru karena virus, karena corona. Kita melihat bahwa membual dan menyombongkan diri itu menjadi sesuatu yang justru dipertontonkan. Bahkan dibangun untuk menjadi sebuah habit, kebiasaan. Kemarin saya memberi contoh bagaimana anak-anak muda sekarang dengan istilah trading, dengan istilah aplikasi-aplikasi apa gitu, mereka mempertontonkan dan berkata 300 juta murah kok katanya, sambil dilempar-lempar, beli mobil pagi hari. Wah, pokoknya mempertunjukkan dan yang membangkitkan sesuatu yang tidak benar. Dan ternyata ujungnya ditangkap polisi karena nggak bayar pajak dan karena ternyata banyak penipuan. Jadi kita tidak akan pernah bisa lari dari yang namanya proses. Karena itu berbeda sekali. Zaman dulu orang-orang yang menjadi sukses secara lahiriah itu karena mereka butuh mengikuti proses, butuh waktu, butuh berjibaku. Istilah saya begini, untuk melahirkan orang-orang hebat ini lahir dari sebuah proses-proses yang hebat. Proses yang hebat itu contoh misalnya Daniel. Sebelum jadi penasihat raja, dia harus mengalami yang namanya goa singa. Dia harus mengalami ancaman, intimidasi. Itu prosesnya hebat sekali, luar biasa. Dan lahirlah orang-orang hebat seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, yang prosesnya itu betul-betul hebat. Dan di dalam proses itu, mereka membutuhkan yang namanya kesabaran, ketabahan, iman. Baru mereka dipercayakan jadi orang-orang penting di kerajaan di masa itu. Baik di zaman kerajaan Nebukadnezar, Belsasar, kerajaan Darius. Kita lihat raja turun naik, mereka tetap jadi orang yang menjadi penasehat, diminta. Bahkan mereka bisa mempresentasikan Tuhan. Jadi orang-orang hebat ini lahir dari proses-proses yang juga hebat. Dan proses yang hebat untuk keluar dari situ butuh waktu, butuh kesabaran, butuh tingkat iman. Nah kalau sekarang orang enggak. Cuma pinter ngomong, jago, hebat. Dan dia bisa jadi terkenal, dipuja-puji, diwawancarai. Ini menjadi role model yang salah yang ditiru oleh generasi kita hari ini. Saya ingin tunjukkan sama saudara contoh di Alkitab ketika di dalam kitab Daniel ini ada seorang raja bernama Nebukadnezar. Satu hari dia mendapatkan mimpi dan tentang mimpi ini ternyata adalah tentang dirinya. Bagaimana dia akan menjadi besar, dia akan menjadi hebat, dia akan menjadi luar biasa. Tapi Tuhan sudah mengingatkan raja ini untuk raja ini jangan menyombongkan diri, jangan membual. Dan apa yang terjadi di dalam pasal yang keempat ini, saudara bisa lihat di ayat 9, dia berkata begini kepada Daniel, "Hai Belsasar, kepala orang-orang berilmu, aku tahu bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu. Sebab itu inilah riwayat penglihatan mimpi yang kudapat. Maka ceritakanlah kepadaku
maknanya. Jadi saya langsung menunjukkan kepada saudara makna daripada mimpi itu di ayat yang berikutnya supaya tidak terlalu panjang karena waktu kita. Di sini Belsasar mengingatkan kepada Raja Nebukadnezar tentang ayat 23, tentang yang tuanku raja lihat, yakni seorang penjaga, seorang kudus yang turun dari langit sambil berkata, tebanglah pohon ini. Jadi Nebukadnezar bermimpi tentang ada sebuah pohon besar, ya. Tapi akhirnya pohon besar ini yang adalah dirinya. Tebanglah pohon ini dan binasakanlah dia. Tetapi biarkanlah tunggulnya ada di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang. Dan biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit dan mendapat bagian bersama-sama dengan binatang-binatang di padang hingga sudah berlaku yang demikian atasnya sampai 7 masa berlalu. Jadi dia dibuatkan akan seperti binatang selama hampir 7 tahun. Dan Daniel menerangkan, ini maknanya ya Raja, dan inilah putusan yang maha tinggi mengenai Tuanku Raja. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang. Bayangin, Raja tinggal di antara binatang-binatang di padang. Kepada Tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit, dan demikian akan berlaku atas Tuanku sampai 7 masa berlalu hingga Tuanku mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Kita lihat bahwa orang bisa direndahkan serendah-rendahnya kalau dia tidak mengakui kekuasaan Tuhan. Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu berarti kerajaan Tuanku akan kembali, Tuanku pegang. Segera sesudah Tuanku mengakui bahwa surgalah yang mempunyai kekuasaan. Ini nasihat Daniel. Jadi Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati Tuanku. Lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan Tuanku akan dilanjutkan. Jadi nasihatnya Daniel adalah melakukan keadilan dan banyak menunjukkan belas kasihan kepada orang. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar, sebab setelah lewat 12 bulan setelah pertemuan dia dengan Daniel, ketika dia sedang jalan-jalan di atas istana Raja Babel, berkatalah Raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dari tempat tinggalmu. Dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput dan seperti kepada lembu. Dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Saudara, kalau baca terus ayat itu, ayat 33-nya, genaplah apa yang justru Raja Nebukadnezar mimpi itu terjadi. Karena apa? Karena kesombongan, membual. Dia berkata besar dan di situ dia direndahkan. Nih, hal yang justru tidak benar, ini dipraktekkan, dibangun hari ini. Karena itu saya berdoa, kita jangan sampai bertindak, berlaku kepada hal-hal yang tidak biasa. Yang benar, yang normal itu kita justru harus merendahkan hidup kita. Saran saya, saudara baca ulang lagi Daniel pasal 4 ini satu pasal. Baca betul-betul. Sehingga siapa saja yang membual dan menyombongkan diri akan direndahkan. Dan itu sebuah kebiasaan yang tidak biasa untuk membual dan menyombongkan diri. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan anugerah-Mu yang luar biasa. Ajar kami menjaga hati kami untuk tetap rendah, mengakui bahwa segala kekuasaan, segala sesuatu berasal dari Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa kami banggakan, sombongkan, apalagi kami bualkan dengan perkataan-perkataan seolah-olah Tuhan tidak ada. Seolah-olah kami melecehkan Tuhan, memandang Tuhan seperti kami manusia. Tuhan ampuni setiap kesombongan, setiap kesalahan kami. Dikuduskan, disucikan, dan dilawatlah semua anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.